Guys, baik sama gue, Antoni Enggolan, dan kali ini gue bahas flagship killer yang speknya gila banget, Xiaomi 11T Pro. Cruising in the foreign, plotting on a bag. Trying to be in first, but looking at my last. Talking to my partner, cause we trying to stack. Tahun ini gue udah banyak banget nyobain flagship killer, dan sejauh ini yang paling berulah menurut gue adalah Xiaomi. Soalnya dia kasih harga seenak jidat, tapi speknya tetap gila. Sampai-sampai ada satu flagship killernya yang jadi di level gue, dan masih gue pakai sama 6 bulan terakhir karena price performance-nya gila banget. Tapi awal bulan kemarin mereka launching satu flagship killer lagi, dan on paper ini flagship killer yang paling kuat yang pernah mereka buat, tapi dengan harga yang masih seenak jidat. Soalnya harganya ini menarik banget sih. Jadi tanpa pikir panjang, kemarin gue beli satu untuk cobain langsung. Kemarin gue beli Xiaomi 11T Pro versi yang paling murahnya, karena gue yakin orang pasti beli yang ini juga, yaitu versi RAM 8GB dan ROM 256GB. Isi dalam boxnya ternyata cukup seru guys. Selain ada HP-nya si 11T Pro, di sini juga ada case yang transparan, ada kabel charger, dan charger yang outputnya mengerikan banget, 120 watt ini bro. Baru kali ini gue buka box HP, dan hal pertama yang buat gue penasaran bukan HP-nya, tapi chargerannya. Nah pas pertama kali pakai, hal pertama yang langsung gue lakuin di HP ini adalah ngabisin baterainya, karena gue pengen tahu aja sih rasanya ngecas pakai charger yang outputnya hampir 2 kali charger laptop. Gue penasaran aja sih, kira-kira ini cuma gimmick atau jangan-jangan nanti HP-nya meledak bro, 120 watt soalnya. Dan jawabannya ya tentu aja enggak ya, HP-nya nggak bakal meledak karena semua HP pasti punya sistem pengamanan untuk pengecasan. Tapi kecepatan chargernya ternyata emang beneran buat gua kaget sih guys. Kemarin gua ngecas HP ini dari 7% ke 50%, ternyata dia cuma butuh waktu sekitar 6 menit doang. Terus dari 7% ke 100%, dia butuh waktu sekitar 17 menit. Ini sih cepet banget ya, gila. Kalau kayak gitu sih ini fix banget smartphone dengan charging time tercepat yang ada sekarang. Bahkan ini 2 kali lebih cepat dari Realme yang biasanya juara kalau untuk cepet-cepatan ngecas. Gue sih berharap brand-brand lain bisa cepet-cepet pakai charger yang sekencang ini sih, karena charging time cepat itu beneran buat happy dan bisa ngubah habit pemakaian smartphone kita. Itu keren banget sih. Terus untuk speknya sendiri nggak kalah keren. HP ini punya spek yang gila banget untuk kelas harga 6 jutaan. Yang gue pakai ini 11T Pro, RAM 8GB, ROM 256GB, dan ada juga versi mahalnya yang punya RAM sebesar 12GB. Tapi yang buat seru, keduanya sama-sama pakai prosesor yang sama dengan flagship zaman sekarang, yaitu Snapdragon 888. Dan dengan spek kayak gitu, harusnya itu bisa ngebuat 11T Pro jadi raja benchmark untuk HP 6 jutaan. Tapi ternyata nilai benchmarknya malah jauh lebih rendah dari HP-HP yang pakai Snapdragon 88 juga. Bahkan ini lebih rendah dari Realme GT Neo 2 yang notabene pakai chipset yang lebih lemah. Nggak cuma Antutu, nilai Geekbench dan juga throttling trace-nya juga kalah kalau dibandingkan Realme GT Neo yang prosesornya cuma Snapdragon 870. Tebakan gue sih problemnya karena di software HP ini nggak punya fitur yang memaksimalkan kinerja dari GPU-nya kayak GT Mode di Realme atau Gimbus di Samsung, atau memang mereka sengaja aja ngelimit CPU-nya biar HP-nya nggak overheat. Tapi itu cuma tebakan gue doang loh ya, soalnya di Realme dan Samsung fitur-fitur tadi emang bisa ningkatin banget performa dan juga nilai benchmark dari HP-nya. Sedangkan di HP ini kan nggak ada fitur kayak gitu, dan CPU-nya menurut gua di benchmark underperform. Tapi benchmark ya itu cuma sebatas nilai aja sih. Menurut gua benchmark itu nggak terlalu penting, yang lebih penting adalah pemakaian in real life-nya seperti apa. Nah ternyata setelah dipakai langsung, walaupun beda benchmark-nya lumayan terasa, in real life bisa gua bilang performa 11T Pro ini beda-beda tipis doang dengan Realme GT Neo 2. Kalau dipakai untuk keseharian kayak streaming, browsing, sosmedan, chatting, dan lain-lain, performa HP ini tetap kenceng banget, terasa smooth, dan nyaman lah untuk dipakai. Paling bedanya animasi UI di 11T Pro kalah smooth kalau dibandingkan dengan Realme. Terus ada bug juga di Mobile Legends saat multitasking. Entah kenapa Mobile Legends selalu reload saat kita pindah-pindah antara aplikasi, sedangkan di game lain itu nggak kejadian. Terus yang ketiga, kalau dipakai untuk main Genshin Impact, frame rate-nya ternyata nggak semulus dan selancar di Realme GT Neo 2. Dan itu beneran ngebuat gue bingung, soalnya secara spek HP ini emang lebih kuat dari Realme GT Neo 2. Sebenarnya performa HP ini udah masuk kategori yang hebat dan enak untuk keseharian dan juga main game. Tapi kalau ngelihat speknya, jujur gue berharap dapet sesuatu yang lebih sih, soalnya spek HP ini kan gila banget. Mungkin kita harus nunggu software update dulu kali ya, soalnya ada beberapa HP yang performanya jadi lebih bagus setelah software update, tapi mungkin kali ya. Nggak cuma charger dan prosesornya, ternyata kamera 11T Pro juga punya angka yang besar. Megapiksel kamera utamanya hampir 2 kali lebih besar dari saingannya. Kalau yang lain kameranya 64 megapiksel, HP ini pakai kamera 108 megapiksel dan bisa ngerekam video sampai resolusi 8K 30 fps.
Nah, untuk hasil fotonya sendiri, karena sekarang lagi musim hujan, kemarin gue ngetes kameranya di kondisi langit yang mendung banget. Tapi walaupun kayak gitu, ternyata nggak cuma kamera wide-nya doang yang bagus, tapi kamera makro dan ultrawide-nya juga bisa kasih foto yang bagus dan bisa ngegambarin suasana waktu itu. Kalau dari warna, gue suka dengan warna fotonya karena kecerahan, saturasi, dan kontrasnya kelihatan natural, nggak kelihatan lebay sama sekali. Terus kemarin gue juga coba mode AI-nya dan ternyata efeknya tuh nggak sekuat yang Realme guys, dan ini lebih ke arah editan tipis-tipis aja gitu. Gue rasa boost dari AI-nya masih terlihat normal dan masih oke untuk dipakai kalau kalian nggak begitu puas dengan hasil mode normalnya. Oh ya, setiap kita ganti mode zoom, ternyata warnanya bisa berubah-ubah dengan sangat drastis. Tapi yang buat gua kaget pas main-main dengan mode zoomnya, ternyata hasil foto dari 4 kali zoomnya punya detail yang nggak terlalu tajam. Kemarin gua foto-foto ini berbarengan dengan Realme GT Neo 2 dan setelah dibandingin, ternyata kameranya Realme malah punya detail yang lebih tajam. Padahal resolusinya cuma setengahnya, jadi ini menurut gua agak aneh sih. Tapi walaupun kayak gitu, di kondisi low light, HP ini bisa kasih foto yang cakep ternyata. Detail fotonya kelihatan tajam dan warnanya juga bagus, walaupun noise-nya kadang masih terlihat sedikit-sedikit. Kalau kalian pengen lihat noise-nya hilang, gue saranin pakai mode night mode aja, soalnya itu bisa ngebuat noise-nya hilang, tetapi tetap punya detail dan warna yang bagus. Oh iya, sini contoh perangkat menggunakan Xiaomi 11T Pro, resolusinya 4K 30fps. Sebenarnya dia bisa di 8K, tapi kita coba yang 4K dulu aja. Di sini kameranya nggak bisa pindah-pindah karena yang ultrawide cuma bisa 1080p 30fps, dan dia nggak punya optical image stabilization, tapi dia punya electronic image stabilization. Jadi kita akan coba kira-kira kalau dipakai jalan kestabilan seperti apa. Oke guys, ini contoh perekaman menggunakan 11T Pro, resolusinya 1080p 30fps. Sebenarnya dia bisa 60fps dan kita akan coba kira-kira image stabilization-nya gimana kalau diajak jalan. Pilihannya sih nggak ada tadi, nggak ada image stabilization-nya, tapi kayaknya tadi pas ini kalau gue coba stabilannya udah lumayan sih kalau dipakai untuk jalan. Terus gue juga kemarin coba tes record video dengan resolusi 8K-nya, dan ternyata di mode 8K image stabilization-nya nggak aktif, jadi hasilnya nggak sestabil video menggunakan resolusi 4K 30fps. Terus detail dari 4K dan 8K ini pas dibandingin ternyata nggak terlalu signifikan, soalnya perbedaannya baru kelihatan kalau di zoom sampai 300%, dan itu pun bedanya cuma dikit-dikit aja. Jadi untuk harga 6 jutaan, menurut gue sih kamera HP ini udah terhitung bagus sih. Paling yang agak kurang suka cuma di detail zoomnya aja. Soalnya zoom 4 kalinya nggak terlalu tajam, bahkan ini kalah tajam dengan HP yang megapikselnya di bawah HP ini. Paling yang gue kurang suka cuma di ketajaman mode zoomnya. Menurut gue ini kurang memuaskan sih. Bahkan detailnya kalah jauh kalau dibandingkan dengan HP yang megapikselnya di bawah HP ini. Tapi walaupun kamera kayak gitu, untuk multimedia experience bisa gue bilang Mi 11T Pro ini udah punya kualitas yang bisa buat puas. Kalau dari spek, gue pakai panel yang lagi hype banget, yaitu AMOLED High Refresh Rate 120Hz. Terus fitur pendukungnya juga banyak. Di sini ada Always On Display, HDR10, Dolby Vision, Dolby Atmos. Paling yang kurang di sini cuma nggak ada in-display fingerprint aja, karena dia pakai fingerprint yang ada di samping atau side fingerprint. HP ini juga udah pakai dual speaker yang suaranya terhitung bagus. Mungkin belum sebagus ROG atau Zenfone 8, tapi kualitasnya udah sama kok dengan Realme GT Neo 2 atau flagship yang lainnya. Dan itu ngebuat multimedia experience dari HP ini menyenangkan saat dipakai sehari-hari atau diajak nonton-nonton. Soalnya kualitas gambar dan suaranya memang terasa bagus. Terus untuk baterai sendiri, saat standby ternyata baterainya itu kayak nggak turun-turun gitu guys. Kemarin gue pakai selama seharian dengan pemakaian normal, ternyata baterainya masih sisa hampir 50%. Dan gue yakin kalau misalkan HP ini nggak dipakai untuk nge-game, kemungkinan dia bisa bertahan sampai 1,5 hari lebih, itu sangat memungkinkan. Paling yang bisa ngebuat baterainya berkurang banyak, cuma kalau dipakai untuk nge-game doang. Karena pas gue pakai untuk main Mobile Legends selama 2 jam, baterainya berkurang sekitar 40%. Tapi bagi gue itu udah terhitung awet sih, karena normalnya HP yang dengan spek yang sama bisa berkurang lebih dari 50%. Nah, untuk bodinya sendiri, selama pakai HP ini, gue ngerasa HP ini ya mirip banget sih dengan HP Xiaomi yang lain. Bahkan, gue ngerasa ini mirip banget dengan Redmi 10 yang kemarin gue review, soalnya desainnya mirip dan warnanya juga mirip banget. Gue rasa desain kayak gini gampang banget masuk ke banyak orang, karena desainnya nggak ada yang aneh-aneh dan warna juga cukup netral. Nggak mentereng kayak HP Realme yang kemarin gue review. Proteksi bodinya juga ternyata cukup lumayan ya guys ya. Layarnya udah pakai Corning Gorilla Glass terkuat, dan dia juga punya sertifikasi anti-air IP53 yang ngebuat
bodinya tahan sama cipratan air atau debu. Ini memang belum secanggih Galaxy A yang bisa dicemplungin langsung ke dalam air, tapi menurut gue dia udah lumayan banget daripada nggak ada sama sekali. Terus untuk fitur lainnya, ya menurut gue ini nggak ada yang terlalu spesial sih. Dia nggak punya jack audio, dia juga nggak punya slot micro SD card. Paling sama kayak HP Xiaomi yang lain, dia punya NFC dan infrared blaster. Dan yang terakhir untuk harganya sendiri, kemarin HP ini gue beli dengan harga 6,99 juta. Dan dengan harga segitu, hal yang buat gue bener-bener puas dengan HP ini adalah warna dari foto dan videonya dan juga kecepatan dari chargernya. Menurut gue bisa ngecas baterai 17 menit langsung full itu bener-bener buat happy dan bisa buat gue jadi ketagihan pakai HP ini. Sedangkan untuk sektor lainnya, gue rasa kualitasnya oke-oke aja. Pas dicobain, experience-nya nggak jauh beda dengan HP-HP di harga yang sama. Sebenarnya gue berharap sesuatu yang lebih dari sini, soalnya dengan spek kayak gitu, harusnya 11T Pro bisa jadi HP yang luar biasa. Tapi ternyata itu nggak kejadian, jadi ya gue rasa ada harga ya ada kualitas berlaku di sini. Kalau experience-nya nggak sesuai dengan spek, biasanya HP-nya nggak akan gue review dan gue tahan dulu sampai software update berikutnya, karena biasanya software update tuh bisa ngebuat performa HP-nya jadi atau yang lain-lainnya jadi lebih bagus. Tapi karena gue pengen review iPhone, kayaknya gue nggak bakal nungguin sih. Dan beberapa hari ke depan mungkin HP ini bakal langsung gue masukin ke toko tempat gue jual barang-barang bekas review gue. Linknya ada di kolom deskripsi. Kalau kalian pengen beli HP ini, ya hitung-hitung lumayan lah bantu-bantu gue nambahin budget untuk beli iPhone. Soalnya iPhone harganya mahal gila bos. Jadi ya mungkin segitu aja pendapat gue untuk Xiaomi 11T Pro. Kalau kalian suka dengan video ini, pencet like dan subscribe biar kita bisa ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Makasih udah nonton ya guys. Ciao.